Haleluya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Bersuka cita hari ini. Bersorak-sorai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita kembali, Tuhan masih berikan kita semua kesempatan untuk kita boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Katakan di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Dia yang adalah Allah di atas segala Allah. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan amin hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhan-Mu. Sama-sama katakan ku sembah Kau, ya Bapa, amin. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan. Haleluya. Dalam hidupku, katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kita naikkan pujian ini kembali dengan segenap hatimu. Katakan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, katakan ku datang dengan penuh kerindu. Di hadapan haleluya, ya Bapa, segala keangkuhan, katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, amin.
Terima kasih Yesus. Kami yakin Engkau ada. Kami memuji Engkau. Kami berseru. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami mau tinggikan nama-Mu. Amin. Haleluya. Maaf saja katakan ku sembah Kau dengan segenap hatimu. Angkat tanganmu. Amin. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi ku sembah Kau. Haleluya. Amin. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ya Haleluya. Sembah Dia, Dia Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku. Sekali lagi. Ya Nanti Bapak Alwi masuk di dalam doa bukan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Kaulah kekuatan dan penghiburan kami, ya Tuhan. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami hanya bisa bersandar dan memiliki pengharapan hanya kepada Engkau satunya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah tibakan kami sini Tuhan Yesus di gereja-Mu dengan kekuatan, kesehatan, penyertaan yang luar biasa yang boleh kami terima, selalu kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai hati dan pikiran kami, termasuk mulut kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau juga pakai pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biar apapun yang mereka layani ini, mereka layani hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami buka Tuhan ibadah-Mu hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa tidak terasa sudah hampir di penghujung akhir tahun 2025. Tapi kita yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Siapa yang percaya Tuhan memelihara kehidupan kita? Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu dahsyat. Kita mau memuji nama Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita di seluruh dunia. Roh Allah bekerja. Amin.
sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Amin. Sebentar saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan kemurahan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil menunggu kita naikkan pujian kembali. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya. Dari sini pindah ke sana, karena berantakan juga yang ngerapin ya, kita pelan-pelan. Kalau mau kayak udah mah, gak usah dirapiin, ntar itu pelan-pelan. Takutnya dia sakit ya. Kalau dia sakit kan juga yang susah. Kan kalau papa kan belum tinggal di sana, tinggal di sana. Jadi ya sekarang saya sama mama, tadi sama anak saya nggak usah karena bolak-balik. Karena papa saya di sini dan ada orang, saya suruh dia di sini kan. Tapi kalau ini gak bisa di sana. Puji nama Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat. Badannya pada sakit karena dari tanggal 28, 29 saya badannya kayak patah-patah. Karena saya beres sendiri, kalau saya kan sekolah ya, jangan terjemput sekolah. Jadi semua pelan-pelan saya yang beres. Sebenarnya badannya tuh nggak enak, tapi nggak mau ke gereja, tapi saya harus ke gereja karena saya harus minta syukur sama Tuhan ya. Tuhan udah baik sama kehidupan keluarga saya. Amin. Kita tetap ke gereja, jangan nggak ke gereja. Saya tuh kayak enak, tapi puji nama Tuhan saya terkuat gitu loh. Karena bukan karena saya minum obat, saya nggak minum obat. Saya cuma berdoa. Kayak semalam saya berdoa, semalam saya berdoa. Pas sekarang mulai jam malam kita berdoa. Amin. Kita berdoa. Saya ngomong sama anak saya, dia meninggal. Semoga di rumah yang baru ini. Sebenarnya mama saya nggak bisa tidur dari 2 hari. Mah, betah nggak tidur? Yang malu keluar kan saya belum tidur ya kalau malam. Saya suka sendiri tidur ya. Di luar belum tidur. Takutnya dia sakit ya karena ya namanya orang tua yang pernah sakitnya parah juga. Kalau dia nggak tidur 2 hari takutnya drop darahnya ya kan. Tidur nggak bisa tidur. Ya saya bilang, ya udah tadi tidur aja kan capek sakit ya dia kan. Itu puji nama Tuhan. Sekarang dia minum obat karena mungkin buru-buru, tapi puji nama Tuhan dia dari keadaan sehat. Saya tahu itu bukan karena kekuatan dia, tapi karena Tuhan yang topang dia, yang berikan dia kesehatan. Ya, saya juga terima kasih buat ibu-ibu beberapa di sini yang sudah dalam doa, Bu Pendeta, Pak Pendeta, terima kasih. Semoga kami betah di rumah yang baru ini karena Amin. sudah puluhan tahun kami nggak pernah pindah dan nggak punya tetangga juga kalau di komplek itu. Karena sebelah kami punya rumah, yang sebelah kos-kosan, yang susah bertetangga. Dia udah terus tiap hari di rumah sendiri ya. Aku lagi mikir mama kalau dia tiap rumah kalau saya kan pergi kan ngantar di rumah. Kalau di rumah sendiri ya bisa nggak di rumah sendiri ya. Kalau di sini kan sendiri nggak apa ya karena memang tiap hari rumahnya terbuka dan nggak pernah ditutup juga banyak tetangga yang masuk minta beli atau segala macam. Kalau di sini kan mungkin sendiri saya juga agak khawatir kalau dia jadi bingung gitu ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan semoga mama betah dan diberikan kekuatan di rumah ini. Itu aja sih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita terus berdoa buat Mama Eng dan Talina dan keluarga. Kiranya rumah itu boleh menjadi rumah yang penuh damai sejahtera. Amin. Amin. Saya juga bersyukur Mama Eng juga kelihatan sehat terus. Dan Talina juga semua karena Tuhan yang memberikan itu.
Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Baik, kalau tidak ada saya tutup. Paduan suara ya kembali. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita mau membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh indah. Sambutlah Yesus. Katakan, sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagian mulia ku angkat tanganku. Kau
yang duduk di tahta, aku muliakan. Sekali lagi. Dia di tengah-tengah kita. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang Hanya Kau yang layak kami sembah dan kami nyembah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada di penghujung akhir daripada bulan November ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan-Mu, karena kasih sayang-Mu buat kami Tuhan. Kami boleh melewati bulan demi bulan semua karena anugerah-Mu buat hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini lagi. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Kau sembunyikan di balik salib Tuhan. Pakai dengan hikmat-Mu Bapa. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu sebentar kami percaya semua berasal daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Kami mau menerimanya Tuhan, apapun itu mungkin keras buat kami Bapak, mungkin lembut buat kami, bahkan teguran untuk kami mau terima dan belajar setia dan taat untuk menerima firman Bapak. Kuduskan hati kami sebentar Tuhan, biar firman layak tumbuh dan diam di dalam hati kami. Kami mau belajar untuk melakukan setiap perkara di dalam hidup kami melalui firman Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan ruangan di tempat ini untuk firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Halo. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Kita boleh bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Kita boleh berada juga pada hari ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah berada di penghujung di tahun 2025 ini di bulan November ya. Tepat ya, di bulan 11 di hari terakhir hari ini Bapak Ibu. Boleh bersyukur untuk semua kasih penyertaan Tuhan, untuk momen-momen yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ya, untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun, mungkin dari saudari Noni ya, dan juga dari Serena, Bapak PDP Palino, saudara Ade, dan juga Ibu Novi, dan juga mungkin yang lain yang melewatkan ya, yang saya melewatkan oleh saya, untuk Ibu Lina yang sekuat
banget ya, capek ya. Baik, puji nama Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Kita boleh ada ini kasih Tuhan buat kita di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan renungan firman Tuhan buat Bapak Ibu dan juga untuk saya sebagai ketua renungan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu awal bulan November saya sudah terpikirkan kalau Bapak Gembala kasih kesempatan saya melayani, saya sudah siapkan satu renungan firman Tuhan buat kita semua. Dan ternyata setelah saya melihat video yang Bapak Gembala share, ternyata pada minggu ketiga ketika Bapak Pendeta Daniel Setiawan berkhotbah di tempat ini, ternyata renungan firman Tuhannya ayatnya sama Bapak Ibu. Waduh, saya terpikir padahal udah janjian sama saya nih, itu sama. Saya udah dengar Bapak Gembala ini padahal kemarin kaitan renungannya kayaknya sama dengan saya pada minggu ini. Tapi saya berpikir ulang, apakah saya harus ganti renungannya? Saya sudah siapkan di awal November, Bapak Ibu. Tapi saya pikir lagi, tidak ada kebetulan nih Bapak Ibu. Kalau firman itu datang kepada kita beberapa kali, pasti ada satu rencana Tuhan yang ingin Tuhan kuatkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dan firman Tuhan pada pagi siang hari ini, kita mau lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 30 sebagai pembacaan pertama ayat 1 sampai 8. Ini adalah ayat yang sama ketika Pak Daniel Setiawan menyampaikan renungan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, judul di Alkitabnya adalah Siklag terbakar lalu pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita baca bergantian Bapak Ibu ayat 1 sampai 8, saya ke 1, Bapak Ibu ayat kedua, bergantian di ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah melawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka memilih segalanya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu mereka Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanya Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususun? Dan dia berfirman kepadanya, tidak, sebab sesungguhnya kau akan dapat menyusun mereka dengan melepaskan para tawanan. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, mengapa saya ingin membawakan renungan ini? Karena dalam renungan ini ada satu motivasi iman buat kita semua menghadapi tahun yang akan berganti Bapak Ibu. Karena bulan depan kita akan masuki masa Natal. Dan temanya berhubungan dengan Natal Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi sebelum mulai ibadah saya diskusi dengan Bapak Adi sebagai koordinator ibadah umum. Bapak Adi, apakah saya boleh menampilkan satu video klip buat kita pada hari ini, tapi saya ingin kita fokus kepada firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai pelengkap di dalam satu ibadah. Dan sebentar saya minta dari kasih untuk Ibu Novi tampilkan video untuk kita.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu, bagi penggemar sepak bola atau fans sepak bola, ini adalah pertandingan yang termasuk dramatis. Bapak Ibu, pertandingan final Liga Champions. Video ini pernah saya kirim ke Bapak Ali waktu kita ibadah Zoom tahun 2022 ya Bapak Ali. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini adalah pertandingan final. Kalau kita lihat sepintas, kita mungkin ini apa sih ini? Kita sedang tidak nobar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pertandingan final Liga Champions tahun 99 antara dua klub besar, antara Manchester United atau kita dari klub Inggris dan juga Bayern Munchen dari Jerman. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mengapa disebut dramatis pertandingan ini? Termasuk pada saat itu yang membina wasit para wasit legendaris yang berkepala pelontos dan matanya nggak melotot. Itu Bapak Ibu tahu ya, kadang muncul di medsos begitu, yang bernama Pierluigi Collina. Bapak Ibu, bagi wasit ini yang memimpin pertandingan yang dramatis Bapak Ibu. Pertandingan ini dimulai dengan kemenangan tim Bayern Munchen pada menit ke-6 di babak pertama. Di babak pertama dimenangkan oleh klub Bayern Munchen Jerman, Bapak Ibu. Dan kedudukan tetap sama dengan hasil 1-0 untuk Bayern Munchen hingga menit terakhir ke-90. Jadi udah 2 babak dimainkan. Kalau Bapak Ibu kedudukannya sama, tetap 1-0. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam dunia sepak bola berlaku yang namanya injury time ya Bapak Ibu. Saya juga bukan pemain sepak bola ya Bapak Ibu ya, cuma yang masuk dikit-dikit lah begitu. Nah dalam masa injury time ini adalah waktu yang ditambahkan di akhir setiap pertandingan ketika bola tidak dimainkan, baik itu pergantian pemain, ada yang cedera, ada yang selebrasi karena gol atau menyiapkan tendangan bebas. Jadi itu adalah injury time. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pertandingan final Liga Champions ini tahun 99, injury time-nya tim ofisial dan wasit memberikan hanya waktu 3 menit. Bapak Ibu, lama 3 menit? Enggak ya Bapak Ibu, lebih lama saya bikin minum rebus begitu maksudnya, lebih lama. Dan ini ternyata hanya 3 menit injury time-nya. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam injury time yang hanya 3 menit ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah ada suatu perubahan dalam waktu yang singkat ini? Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata di dalam masa injury time ini waktu terbalik ya Bapak Ibu, keadaan berubah. Keadaan berbalik, ternyata klub Bayern Munchen yang pertama memenangkan pertandingan 1-0, ternyata dari klub lawan memenangkan pertandingan itu menjadi 2-1. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dengan waktu yang sedikit itu klub lawan bisa meraih 2 gol untuk kemenangannya. Dari tim yang pertamanya sudah menang lebih dulu bahagia, ternyata putus sudah. Tadi Mas Eko Perez sebagian dari videonya, juga dari klub yang tadinya sudah putus harapan, ternyata boleh bergembira karena boleh memenangkan pertandingan itu. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada renungan firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu ya. Bagaimana Daud mengalami suatu pergumulan bersama dengan orang-orangnya ketika kembali ke daerah yang bernama Siklag. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, masih ingat renungan waktu 31 Agustus bahwa ketika Daud yang bersama dengan orang-orang yang Siklag ini adalah orang-orang yang Tuhan kirim, yang Daud berdoa yang tadi diutus utusan dari sorga, ternyata yang dikirim adalah orang-orang yang bermasalah. Kita mengingat sedikit ya Bapak Ibu di dalam Mazmur 57 ayat 4. Ibu bisa tampilkan. Nah ya, saya bacakan untuk kita bahwa Daud meminta kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Bahwa Daud meminta untuk dikirimkan utusan dari sorga. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, harusnya Mas pada waktu dia 3 ya.
Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ternyata yang berhimpun dengan Daud di dalam 1 Samuel 22 ayat kedua adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar tukang piutang dan orang yang sakit hati. Nah inilah masih lanjutannya Bapak Ibu ya, bahwa Daud memimpin mereka, bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa Daud juga dalam perjalanannya melarikan diri dari kejaran Saul, Bapak Ibu, karena Saul masih mengejar-ngejar Daud. Kita mau lihat di dalam 1 Samuel 27 ayat ke-1 sampai ke-2 dan ke ayat ke-5 sampai ke-6. Nanti saya akan kasih Bapak PDP Faridol bacakan kita. 1 Samuel pasal 27 ayat pertama, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaannya, menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak PDP Faridol. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam pelariannya Daud dari kejaran Saul, maka Daud tiba di kota Filistin. Bapak Ibu, Filistin itu besar ya Bapak Ibu, dipimpin oleh beberapa raja. Nah, salah satu rajanya yang tinggal di wilayah yang bernama Gad, namanya Akis, dia dekat dengan Daud. Dan dia ingin Daud menjadi pengawalnya. Dan Daud diajak oleh Akis, raja Gad ini, untuk tinggal di wilayah kerajaan. Tetapi Daud merasa sungkan, jadi Daud katakan tadi bahwa dia minta diberikan suatu kota di tanah datar aja, begitu, jangan tinggal di daerah kerajaan. Nah, Bapak Ibu, maka Akis memberikan Ziklag kepada Daud dan orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu, di negeri Filistin itu, maka Daud bersama orang-orangnya tinggal di daerah yang bernama Ziklag. Dan Ziklag itu yang tadi kita lihat sudah dibakar. Beberapa raja lain, tadi bahwa Filistin adalah kota yang besar, wilayah yang besar, raja lain tidak setuju bahwa Akis mengajak Daud, karena antara bangsa Israel dengan Filistin bermusuhan di Bapak Ibu. Ini raja yang satu ngajak Daud, jadi Daud disuruh pulang sama si Akis ini. Udah, kembali saja. Akhirnya kembali ke Ziklag. Setelah sampai di Ziklag, ternyata ditemukan adalah kota yang sudah dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Bapak Ibu, tadi kita baca bahwa Daud dengan orang-orangnya menangis, bahkan sampai tidak kuat lagi menangis. Bahkan Daud hendak dilempari batu oleh mereka. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar sedikit bahwa orang-orang Amalek ini adalah musuh dari umat Tuhan, bangsa Israel yang harus dimusnahkan. Pertanyaannya, mengapa harus dimusnahkan orang-orang Amalek ini? Kita mau lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua. Itu saya kasih untuk saudara Resa bacaan untuk kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih saudara Resa. Bahwa orang Amalek menghalang-halangi umat Tuhan ketika orang Israel pergi dari Mesir. Maka itu Tuhan menyuruh untuk pada saat itu Saul menumpas orang Amalek, tapi Saul tidak menumpas
rajanya, tetapi penduduk orang Amalek ditumpas, tetapi untuk rajanya diselamatkan beserta lembunya yang amun-amun ya Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak suka apa yang dilakukan oleh Saul. Nah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kita lihat lagi di dalam Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Nanti kalau kita baca untuk kita mengapa Amalek ini harus juga dimusnahkan. Ulangan 25 ayat 17, firman Tuhan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Ya, Tuhan. Terima kasih Bapak Roni. Bapak Ibu, ditulis oleh dalam kitab Ulangan ini bahwa adalah mereka orang yang tidak takut akan Allah, bahwa mereka mendatangi umat Tuhan di dalam barisan belakang. Bapak Ibu, di dalam keadaan umat Tuhan yang letih, lelah, lesu, mereka menyerang dari barisan belakang. Kalau Bapak Gembala memimpin umat Tuhan, diserang barisan belakang ya Bapak Ibu ya. Jadi pengen lemah-lemah, lesu, lelah, diserang, merah dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu, depan dan belakang harus dijaga kuat Bapak Ibu. Dan mereka adalah bangsa yang kejam. Mereka tidak takut akan Allah. Oleh sebab itu dikatakan engkau harus menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa, dikatakan firman Tuhan pada abdi Allah. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam masa injury-nya Daud tadi, dalam masa krisisnya yang mendesak, bahwa orang-orang pun yang dipimpin oleh Daud itu ternyata juga ingin melempari Daud. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan Daud? Bapak Ibu dalam keadaan yang mendesak, dalam keadaan keluarganya diambil, diculik, dan orang-orang yang bersama dengan dia, yang sudah Daud kolong, Daud pimpin, ternyata ingin melempari Daud. Yang pertama adalah Bapak Ibu kita baca tadi bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bahwa di dalam tekanan yang hebat hingga tidak dapat menangis, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bahwa di dalam tangisan Daud ada satu kekuatan kepada Tuhan. Bapak Ibu, menurut saya jika seseorang masih menangis, itu masih bagus ya Bapak Ibu. Ada emosi, ada satu perasaan yang diluapkan. Tapi kalau sudah tidak bisa menangis, dingin, itu bahaya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dia tetap dingin, itu bahaya. Tapi kalau Daud sudah tidak menangis karena air matanya sudah kering, dikatakan ya oleh firman Tuhan. Dan dalam satu artikel ditulis bahwa dalam menangis itu bisa membersihkan kotoran yang ada di mata. Ibu ini kalau habis apa nih pakai apa namanya sih esendol gitu ya. Wah nangis coba. Terus bertanda ya. Kayak apa tuh? Kayak kalau bocor tembok masih bertanda pipinya tuh. Banyak bercak-bercak. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam keadaan yang tertekan itulah Daud tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan yang kedua, selain menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Daud bertanya kepada Tuhan. Dengan cara apa Daud bertanya kepada Tuhan? Dia meminta dibawakan baju efod oleh Imam Abiatar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada zaman dahulu kalau seorang imam atau seorang, meskipun Daud bukan seorang imam, tapi dia memiliki otoritas, dia minta kepada imam, dia memakai baju efod. Demikian pun dengan raja Saul. Nanti ini belum bisa tampilkan gambar baju efod ya. Dulu juga kita pernah belajar sedikit mengenai baju efod.
itu dibuat secara khusus ya Bapak Ibu, tidak boleh dibuat sembarangan. Bahwa Tuhan mengkhususkan orang untuk membuat baju efod itu. Jadi dalam baju efod itulah nanti ada petunjuk Tuhan kepada hambanya, baik imam maupun kepada raja. Baik, jadi kita mau lihat di dalam Keluaran 28 ayat 19 sampai 21. Nanti saya kasih untuk saudari Sarah bacakan untuk kita ya. Bahwa di dalam baju efod itu terdapat permata-permata yang berjajar. Keluaran 28 Ayat 17 sampai ke 21. Keluaran 28 ayat 17 sampai 21. Haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar permata yasis merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas, demikianlah permata-permata itu dengan dalam tasahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ya, terima kasih saudari Sarah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam baju efod itu ada 12 batu ya Bapak Ibu. Ada 4 jajar. Yang bisa dibacakan oleh saudari Sarah dari batu-batu permata. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalamnya ada Urim dan Tumim untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Raja Saul pun pernah menanyakan jawaban dari Tuhan ketika dalam satu keadaan dia bertanya, mengambil keputusan. Tetapi Tuhan tidak menjawab Raja Saul pada saat itu, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baju efod, baik juga dengan perantaraan Nabi, karena Tuhan sudah tidak berkenan kepada Raja Saul. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa pada saat itu meminta petunjuk melalui baju efod. Dan terakhir setelah Raja Daud, baju efod sudah tidak tercatat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Setelah Yosua, maka pada saat itu yang memimpin adalah para hakim-hakim yang kita kenal, salah satunya adalah Gideon, Samson ya. Lalu ada lagi Ehud, dan juga kalau yang perempuan Deborah, hakimnya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, lalu setelah itu ada raja untuk bangsa Israel, pertama Raja Saul, lalu Raja Daud. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam masa yang kritis itulah Daud tetap memperkuat kepercayaan kepada Tuhan dan juga meminta petunjuk daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, waktu kita tinggal 1 bulan di dalam tahun 2025 ini, mungkin banyak harapan, banyak hal-hal yang kita pikirkan kok tidak sesuai dengan apa yang kita resolusikan pada awal tahun. Ternyata di dalam tahun 2025 ini banyak hal yang problem yang kita alami pribadi lepas pribadi. Ya, kita mungkin punya cerita masing-masing dalam kehidupan kita. Mungkin ada pengalaman baru dari seperti berita saksikan harus pindah rumah dan lain sebagainya, mungkin dari sisi kesehatan juga kita semua. Tetapi kita harus memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Bapak Ibu, kita belajar seperti Daud, bukan hanya membuatkan kepercayaan kepada Tuhan, tetapi dia juga bertanya kepada Tuhan, tidak berdiam diri, dan juga bukan hanya berdiam diri bertanya, tetapi Daud
taat. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat lebih lanjut di dalam pergumulannya. Apa yang dilakukan Daud Bapak Ibu? Kita lihat di dalam 1 Samuel ke-30 masih pasal yang sama. Kita baca bergantian lagi Bapak Ibu ya. Ayat 9. Kita boleh baca bergantian hingga ayat yang ke-14. Inilah yang dilakukan Daud kemudian. 1 Samuel 30 ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami menyebut tanah Negeb, orang Filistin dan daerah Yehuda dan tanah Negeb dan habis. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam pergumulan yang dialami umat Tuhan, ya Tuhan pasti menyertai. Tetapi ingat bahwa kita umatnya juga harus bertindak, tidak berdiam diri. Bahwa Tuhan menyertai kita, tetapi kita juga harus bertindak. Bahwa di dalam Ulangan 9:3 dikatakan, kita baca untuk kita, Ulangan pasal 9:3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan menggunakan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Bapak Ibu benar bahwa Tuhan laksana api yang menghanguskan, bahwa dia akan menghalau, menggunakan mereka dan menundukkan mereka. Tetapi umat Tuhanlah yang harus menghalau dan membinasakan dari lawan-lawannya. Bahwa harus ada kerjasama antara Tuhan yang menyertai umatnya dan juga umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah Daud bertindak, maka Tuhan juga menolong dengan mempertemukan Daud dengan seorang budak dari orang Amalek yang ditinggalkan karena sakit. Bapak Ibu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari itu sudah baca sedikit ya tentang sifat dari orang Amalek, orang yang tidak takut akan Allah, tidak punya kasih yang kejam. Bapak Ibu tuh budaknya seorang Mesir, tidak dibunuh saja sudah bagus ya Bapak Ibu oleh orang Amalek, tapi hanya ditinggalkan saja. Dan puji Tuhan yang melalui budak inilah menjadi petunjuk, penuntun Daud dan orang-orangnya untuk menemui orang-orang Amalek itu berada. Di mana orang Amalek itu sudah mengambil keluarga dari orang-orangnya Daud dan juga istrinya Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam keadaan yang sekarat 3 hari 3 malam tidak makan minum, dikasih makan minum, akhirnya budak itu menjadi penolong bagi Daud dan orang-orangnya. Pada akhirnya tidak ada yang hilang, semua boleh kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada awal renungan saya ingin berhenti sampai di sini, bahwa kisah Daud ini berakhir dengan satu kisah yang bahagia, happy ending. Bapak Ibu, tetapi kalau baca lebih lanjut ada satu hal yang penting lainnya dapat kita renungkan bersama dari sikap Daud yang luar biasa. Nanti kita mulai di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 21 sampai 22. Nanti saya kasih untuk saudari Shelia baca untuk kita.
30 ayat 21 sampai 22. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang pula dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang bersilat di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih saudari Celia. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang dikenal oleh Tuhan, Daud melakukan hal yang hebat menurut saya ya Bapak Ibu. Dia menghampiri 200 orang yang kelelahan, yang tidak sanggup berjuang melawan orang-orang Amalek itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Daud memberi salam kepada mereka. Bapak Ibu di dalam terjemahan lain saya memberi salam, nanti belum bisa tampilkan bahwa kita lihat yang terakhir he saluted them, bahwa dia memberi hormat kepada mereka, bahwa Daud memberi hormat kepada orang-orang 200 orang yang berperang Bapak Ibu, karena mereka kelelahan. 200 itu tinggal kita sebagai Besor dan 400 baru berperang melawan Amalek. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dan terjemahan juga Daud dikatakan bahwa mereka menanyakan bagaimana keadaan mereka. Terjemahan yang lain juga dikatakan Daud memberi salam kepada mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana luar biasanya Daud ya Bapak Ibu. Kali ini saya teringat kepada pemimpin bangsa kita saat ini ya, yang suka memberi hormat kepada orang yang secara pangkat atau jabatannya di bawahnya, tapi suka memberi hormat. Senang juga melihat ya Bapak Ibu ya, pemimpin yang respect kepada sesamanya, kepada bawahannya juga. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tadi kita sudah baca juga bahwa orang-orang yang bersama Daud adalah orang-orang jahat dan orang-orang dursila. Tadi dibacakan ya Bapak Ibu, bahwa orang-orang ini bersepakat bahwa jangan dibagilah jarahannya yang sudah kita dapat. Kan mereka tidak ikut berperang 200 ini. Tapi Bapak Ibu, Daud berlaku luar biasa, bahwa Daud tetap membagi hasil jarahannya kepada orang-orang ini, kepada anak buahnya Bapak Ibu. Tapi yang lain dikatakan bahwa berikan aja istri sama anaknya, udah barang-barangnya tidak kita berikan. Tetapi Daud tetap berlaku adil. Meskipun 200 orang itu kelelahan, mereka tetap dibagi hasil dari jarahan orang Amalek itu. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita boleh belajar dari sikap Daud ini Bapak Ibu ya, bahwa kita tetap menghormati orang-orang yang di bawah kita, mungkin secara kedudukan, secara pekerjaan, ya, tetap memiliki kerendahan hati sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di dalam masa-masa yang tinggal 1 bulan ini kita akan aktif tahun 2025 ini, kita harus tetap menguatkan hati kita kepada Tuhan, taat dan percaya, dan kita tahu pasti rancangan yang terbaik buat kita anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu, kita terus setia berjalan di dalam rencana Tuhan, dalam waktunya Tuhan, bahwa kita boleh ada yang pada hari ini semua karena kasih penyertaan Tuhan. Apapun keadaan kita Bapak Ibu, pergumulan kita, kita percaya, kuatkan hati seperti Daud, bertanya kepada Tuhan, firman-Nya Bapak Ibu, dan lakukan taat kepada Tuhan mau kita kerjakan. Mari saya untuk WL, sing musik.
Percaya Bapak Ibu, Karena nyatakan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia akan tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, hadapi setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau belajar mau dalam keadaan kita yang sedikit waktu lagi Bapak Ibu. Mungkin banyak keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, dalam tekanan keadaan yang membuat kita tidak enak, membuat kita tidak nyaman Bapak Ibu. Tapi kita mau belajar percaya seperti firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Kalau pada dikatakan bahwa di dalam air mata ada satu iman, di dalam tangisan itu ada iman kepada Tuhan. Mungkin kalau air mata ini Tuhan melihat apa yang menjadi pergumulan kita semua umatnya Bapak Ibu. Kita tidak dapat berkata-kata, tapi Tuhan Maha tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Bahwa Tuhan akan menyertai. Kita boleh percaya bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Tuhan menyertai umatnya, anak-anaknya. Kita percaya bahwa setiap perkara dalam kehidupan kita, Tuhan boleh memberikan kekuatan, memampukan kepada kita. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang kekal, Allah yang tidak berkesudahan, Allah satu-satu yang menjadi gunung batu kekuatan kita umatnya. Haleluya. Kita katakan segala perkara Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia.
Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami lakukan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memberi kemenangan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Felgi yang sudah melayani firman Tuhan Tuhan. Kau berikan lagi rahasia-rahasia baru firman kepada Bapak Felgi Tuhan. Sehingga setiap dia melayani banyak jiwa dimenangkan dan diselamatkan Tuhan. Kau berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan Yesus, untuk Ibu Helen dan Rachel Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga ini Engkau dengar Tuhan. Engkau memberkati setiap persoalan-persoalan yang dihadapi Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan Yesus. Apapun kerinduannya, pergumulannya Engkau yang tahu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Mungkin banyak persoalan yang kami hadapi, sakit penyakit, problema rumah tangga, kesusahan atau apapun. Biar kiranya Tuhan melalui ibadah kami hari ini kami boleh mendapat jawaban yang indah Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau berikan urapan baru yang daripada Engkau. Ketika kami pulang kami boleh membawa berita sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan maupun yang belum dapat memberikan. Biarlah kiranya persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan kita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan alaskan doanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kita terima kasih buat pelayanan hambanya Bapak Melkin. Tuhan memberkati setiap pelayanan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia jamin firman-Nya.
saudara, Tuhan yang memberkati. Untuk jadwal ibadah Rabu 3 Desember pukul 7 malam ada ibadah Bridgestone di gereja dan juga via Zoom dilayani oleh PDP Valino dan Bapak Gembala. Dilanjut hari Minggu 7 Desember pukul 8.30 akan diadakan ibadah perayaan Natal Kala. Jadi saya mengundang untuk anak-anak boleh hadir di ibadah perayaan Natal Kala. Dilanjut pukul 10 pagi ada ibadah raya dan perjamuan kudus. Worship leader PDP Valino, singer Saudari Zelia dan Ibu Reni, LCD Ibu Novi, kolektan 1 Bapak Rio, kolektan 2 Ibu Donyo. Laporan penerimaan persembahan 1 dan 2 485.000, pembangunan 100.000, diakonia 100.000 rupiah. Diberitahukan bagi panitia Natal setiap hari Minggu malam jam 10 sampai Senin jam 12 siang akan diadakan puasa serentak dan dilanjutkan ada doa serentak setiap Senin pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Yang akan didoakan adalah tempat, pembicara, dana Natal, musik, konsumsi cuaca, perlengkapan, undangan, dan lain-lain. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak termasuk dalam panitia tetapi rindu untuk ikut berpuasa, ikut berdoa, dipersilakan Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda juga dipersilakan. Dan selesai ibadah diadakan rapat terakhir untuk seluruh panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati. Itu saja pengumuman dari saya. Setelah ibadah juga akan ada katekisasi bagi saudara kita yang akan mengikuti baptisan. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ada penjualan untuk dana Natal di belakang. Ada pastel, ada kue bolu macam, ada kue bolu hijau, kerupuk kulit, kerupuk gendar, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu boleh lihat di belakang banyak. Pek ada juga. Ya, pek juga ada. Jadi banyak Bapak Ibu Saudara. Nanti bisa dikomunikasikan ke Ibu Gembala. Itu saja. Dan pengumuman tambahan Bapak Gembala. Ya, terima kasih untuk pelayanan Bapak Hengki dan Yesus berkati. Hari ini penutupan untuk katekisasi. Jadi sebentar akan ada ujian bagi peserta katekisasi. Pada tanggal 7 karena ada kegiatan apa-apa, jadi agak sulit untuk diadakan ujian pada hari Minggu yang akan datang. Karena konsentrasinya sudah pada 4. Jadi finishing untuk kelas katekisasi adalah hari ini. Nah, diberikan kesempatan terakhir juga kepada orang tua untuk memahami tentang tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua kepada kedua anaknya. Nah, kalau untuk penjualan silakan dibeli, tapi jangan terpaksa. Sebab kalau kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah untuk Tuhan, bukan dengan terpaksa atau dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Itu saja Natal gereja kita tanggal 13 Desember. Nampak masih dibuat kita diri pada pukul 17.30 dan kita berharap bisa menghadiri. Jadi hari ini finishing semua Natal pemasangannya. Pohon Natal kalau perhatikan, jadi dibagi aja tugasnya. Karena kalau menunggu waktu bisa sampai sore kita baru selesai. Seperti itu. Sementara yang namanya saya panggil untuk guru-guru sekolah minggu, terima kasih ya untuk dedikasi dan pelayanan yang sudah berikan berkaitan dengan hari guru. Buat saya guru sekolah minggu adalah personal yang luar biasa.
orang yang mau mendedikasikan kehidupannya bagi anak-anak. Karena tidak semua orang mampu untuk mengajar sesuai dengan tuntutan sebagai seorang pengajar. Tentu kalau dia tidak berpengetahuan, dia tidak bisa mengajar. Nah, ini agak berat karena berkaitan dengan firman Tuhan. Yang pertama adalah Ibu Gembala. Silakan Ibu Gembala. Yang kedua Ibu Noviana. Terus Ibu Sari. Yang ketiga Ibu Vivi. Yang keempat Bapak P.W. Malina. Ibu Gembala dulu tadi. Yang kelima Bapak Ali. Bapak Ali udah? Oh iya. Ya, tinggal Ibu Deborah. Jangan dilihat isinya, tapi dilihat bagaimana. Sebenarnya saya rindu tahun-tahun kemarin sudah bisa apresiasi kepada sekolah itu. Tapi mungkin situasinya tidak begitu. Jadi yang ini saja mungkin kita bisa memberikan yang terbaik buat guru sekolah. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu yang bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, betapa
sebagai dupa yang harum yang menyenangkan bulan ibadah di bulan terakhir bulan ibadah. Terima kasih Bapak, kami percaya Kau berkati kami pribadi jemaatmu yang hadir, maka kami hamba Kau percayakan untuk mengenai kali ini. Begitu banyak berkat berlimpah kami pribadi. Berkati Ibu Ami ke masa tuanya, menyertai dan berkati menolong dan melindungi kehidupannya sebagai ini. Demikian juga untuk Ibu EM, berkati kesehatannya, berkati rumah mereka yang baru, berkati segala perkara yang mereka hadapi dan berkati juga suami, berkati juga Lina, Zelia dan Jessica yang melalui kehidupan keluarga yang mana berkati juga Ibu Lukas, Ibu Ayu, Pak Reja dalam kehidupannya dan segala kebutuhan hidupnya sehingga melalui kehidupan keluarga ini mana berkati juga Ibu Lilian beserta kedua putrinya untuk kemudian kembali bersama dengan berkati Noni, berkati juga masa depannya, berkati Ibu Eka dan seluruhnya dan Bapak hadir tengah-tengah kehidupannya menolong dan berkati juga Iom, berkati juga Okswi dalam pelayanan mereka, berkati kesehatan mereka, berkati juga Bapak Lukas adalah orang tua Ibu yang menjaga seorang berkat bagi anak-anak dan cucunya untuk kemudian bisa berkati juga Ibu Bibi masa tuanya dan juga orang tua juga menjadi saksi bagi keluarganya dan ada keluarga yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah di gereja ini. Terima kasih Bapak. Rachel sebentar lagi akan mempersiapkan skripsi, memberikan hikmat agar budi kebiasaan pasangan kita. Biar skripsi ini berjalan dengan baik. Memberikan dia seorang dosen pembimbing yang baik hati. Demikian juga dekan yang baik hati. Hingga hasil skripsi ini menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Dan setelah dia lulus nanti dia memberikan tempat yang terbaik. Dan kita ingatkan dia untuk senantiasa tahu mengucap syukur kepadamu atas segala apa yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan dia melupakan perhimpunan bersama orang-orang kudus melalui hidup, melalui pekerjaannya, melalui pelayanannya. Berkati juga orang tuanya, Heri dan Helen, pekerjaan dan pelayanan mereka, dan semua berhasil. Terima kasih Bapak Ibu juga sebentar katekisasi akhir hari ini. Memberikan hikmat kepada kami semua, kepada kedua orang tua Zelia dan Zelia, dan juga kepada anak yang sebentar lagi memberikan materi untuk menutup dari kelas katekisasi. Demikian juga beberapa panitia sudah semua yang disediakan dalam kami. Biar apa yang dibicarakan boleh menjadi kebajikan, kemuliaan dan bersama mereka. Segala penjualan untuk mata gereja kami yang hari ini melakukan dalam penjualan ini menjadi berkat bagi kehidupan kami jemaatnya, dan boleh menjadi berkat juga bagi pendidikan hidup kami semua sukunya boleh berjalan baik. Terima kasih Bapak dan Saudara. Kristen adalah Tuhan, berkati dalam ini. Demikian juga ibadah pertemuan kudus minggu yang akan datang dan musik pujian mesti dua presensi mereka jemaatnya para yang bertempat di dalam nama Yesus Kristus. Melalui ibadah pertemuan kudus Tuhan dipuji. Berkati Bapak Suci Rajo di masa Tuhan di sendiriannya berada di tengah kehidupan. Memberikan sukacita dan sejahtera bagi kita. Belajar dia untuk tetap bertahan dalam kehidupan keimanannya sehingga keselamatan yang dapat menjadi bagian dalam dunia. Berkati juga Mas Heri dan yang wajar Mas Heri menjadi orang yang takut dan gentar kepadamu dan boleh melakukan segala firman-Nya. Berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya, dan berkati juga masa depan yang teruskan dan kebaikan kepadamu. Kiranya banyak terjadi dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga Bapak Stanto atau bersatu dalam sendiriannya. Kami kadang tidak mengerti apa yang ada dalam hati, tapi bagimu tidak ada yang tersembunyi. Berikan yang terbaik pada orang tua, sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau limpahkan pada hidup. Sehingga melalui hidupnya dia tetap memuji Tuhan dalam keadaan yang berbeda. Berkati juga anak menantu dan cucunya tidak boleh bersama dengan melalui kehidupan keluarga ini dengan Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Caca dalam sendirian juga sebagai
tengah semester, kiranya Kau berikan hikmat, Bapak Budi, kebijaksanaan, kepapasan, dan kehidupannya, dengan mereka mampu menjawab segala persoalan tantangan yang melalui yang mereka lakukan, dengan melalui apa yang dia kerjakan dengan Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Yang kedua bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Pak RT, menyikapi. Juga bagi dalam vaksin COVID-19 dalam nama Yesus berkata, semua yang dikerjakan oleh bangsa dan negara ini boleh berhasil untuk tujuan kemudian yang besar. Begitu juga waktu gereja membangun Ukraina, Israel dan pada situasi perang yang sangat jangan sungkan yang mesti dilakukan. Kita punya sepakat dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Bila doa kami tambahkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita syukur. Sekarang saudaraku, terima berkat Tuhan, damai sejahtera bagi Allah. Berkat kasih karunia yang berlimpah daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai berkat menolong dan melindungi kehidupan kita. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus.